Alright, ladies and gentlemen, happy Sunday my friend. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Sebelum kita mulai video ini, semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja di hari ini. Dan semoga kalian dalam keadaan luar biasa teman-teman semua. Berterima kasih kepada Anda. Sampai saat ini Anda mau mengupdate berita terbaru di industri kripto secara fundamental dan juga secara teknikal. Kadang-kadang kami membahas teman-teman semua. Maka dari itu libatkan diri Anda di tim Crypto Daily Indonesia agar Anda mendapatkan video harian yang kami berikan setiap harinya dengan mudah Anda pahami ya melalui YouTube channel Crypto Daily Indonesia. Dan juga jangan lewatkan diri Anda ketika Anda memiliki akun media sosial Twitter. Saya pikir akun media sosial Twitter ini yaitu media sosial yang paling digunakan di industri kripto. Jika Anda tidak memiliki, ya tidak mengapa. Dan jika Anda memiliki, ikuti kami di Twitter teman-teman. Cek di deskripsi video ini atau kolom komentar yang saya akan sematkan nantinya. Ada berita apa? Berita besar apa hari ini saya akan membahas ya. Baru-baru ini CEO dari Ripple, si Brad Garlinghouse berbicara dalam satu video yang diposting di tanggal 17 Juni kemarin. Mengatakan ya bobroknya SEC yang kemudian juga akibat daripada rilisnya dokumen email dari mantan pejabat SEC yaitu William Hillman. Bahwa di situ mengatakan di tahun 2018 pidato dari mantan pejabat SEC ini yaitu William Hillman mengatakan bahwa Bitcoin Ethereum itu adalah bukan sekuritas. Sehingga ini yang menjadi penguatan nanti di pengadilan ya untuk Ripple-nya teman-teman, sehingga berpeluang si Ripple memenangkan kasus ini terhadap gugatan SEC yang terjadi sudah sangat lama. Terjadi itu di tahun 2020 di kisaran bulan Desember, sampai saat ini belum terselesaikan. Dengan rilisnya dokumen ini, email ini, yang dimana si William Hillman mantan pejabat SEC pada saat itu mengatakan bahwa Ethereum Bitcoin bukan sekuritas, ini menjadi pegangan bagi Ripple teman-teman semua. Makanya kenapa pada saat rilisnya dokumen ini di tanggal 17 Juni kemarin, makanya di situ ya kita melihat secara jangka pendek Ripple mengalami kenaikan sedikit teman-teman, walaupun sedikit. Nah, di sisi lain bukan hanya itu teman-teman semua. Berita datang dari Binance US memenangkan kasus di pengadilan. Ya, hakim mengatakan ya SEC ini tidak memiliki bukti kuat untuk melakukan tindakan seperti apa yang mereka inginkan, seperti mosi yang mereka ajukan ya di beberapa hari terakhir ini teman-teman, sejak digugat Binance US ini oleh SEC di kisaran tanggal 5 Juni kemarin itu. Kemudian ya kita melihat waktu tunggu untuk Bitcoin bisa bullish lagi ya, kita menunggu di halving berikutnya si Bitcoin, halving keempat, yang kemudian juga berita terbaru saya mendapat di atas Twitter dari Bank Sentral Brazil teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung memulai berita terbaru datang dari Ripple. Di sini ya kita akan berbicara tentang pendapat ya dari CEO Ripple itu sendiri, Brad Garlinghouse, berbicara dalam satu video. Nanti saya akan tunjukkan juga videonya kepada teman-teman secara sekilas. Kasus Ripple hampir berakhir, tetapi perjuangan untuk mendapatkan kejelasan harus dilanjutkan. Ini kata Brad Garlinghouse dalam satu video tersebut. Dalam sebuah video yang diposting di Twitter, CEO Ripple Brad Garlinghouse berpendapat bahwa pengawas keuangan Amerika Serikat bertindak dengan iktikat buruk, polos dan sederhana. Dia memperingatkan bahwa ini hanyalah awal dari pertempuran untuk begitu banyak perusahaan kripto lainnya. CEO Ripple Brad Garlinghouse mengatakan ini baru awal pertempuran teman-teman semua ya. Ini baru awal ya, karena dia melihat dalam beberapa hari terakhir si Brad Garlinghouse ini terjadi tindakan ya yang dilakukan oleh SEC terhadap Binance US, terhadap CEO Binance CZ, terhadap Coinbase. Nah, jadi CEO Ripple ini menganggap hal biasa hal tersebut ya, makanya di market efek daripada gugatan tersebut, gugatan SEC ini tidak begitu besar dampaknya di market kripto. Karena kenapa? Karena di industri kripto para komunitas sudah mulai kebal teman-teman, mulai kebal dengan berita buruk, sehingga berita buruk datang ya, pengajuan yang dilakukan oleh SEC ini, gugatan yang dilakukan melanggar ya, mereka menganggap melanggar sekuritas SEC, melanggar sekuritas aturan yang berwenang di Amerika Serikat, sehingga aksi market tidak begitu parah teman-teman, tidak begitu parah, mengalami penurunan. Karena saya pikir untuk berita buruk di industri kripto hampir tiap hari ya.
kami melihat memang di industri kripto hampir tiap hari datang berita buruk. Tetapi para komunitas kripto begitu kuat untuk bagaimana menjaga komunitas ini, menjaga komoditi ini, menjaga Bitcoin mereka untuk tidak melepas secara besar-besaran sehingga si Bitcoin mampu bertahan di area 25.000, 26.000 ya, bermain ke situ teman-teman, 24.000, tidak lagi turun di bawah 20.000 US dollar walaupun ada berita buruk. Dan di beberapa hari yang lalu ya, kita melihat juga salah satu stablecoin terbesar di dunia yaitu Tether USDT sempat keluar dari pasak US dollar, tempat turun ya terendah itu di 0,993an ya kalau saya tidak salah, atau 92 teman-teman semua. Terlepas dari ini semua ya, kita akan lanjut, tak usah berlama-lama berbicara di sini. Ya, jadi CEO Ripple, Brad Garlinghouse telah memperingatkan bahwa karena pertarungan hukum Ripple melawan pengawas keuangan Amerika Serikat dan berakhir, ini hanyalah awal dari pertempuran yang lebih besar untuk industri, dan perjuangan untuk kejelasan peraturan harus dilanjutkan ya. Jadi si Ripple mengatakan secara tegas bahwa untuk kejelasan peraturan, bahwa perjuangan untuk kejelasan peraturan itu harus dilanjutkan. Setelah dokumen Hinman dibuka segelnya pada 13 Juni yang lalu ya, sebagai bagian dari gugatan yang sedang berlangsung antara Ripple dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC, Garlinghouse menerbitkan video di Twitter untuk membahas garis waktu gugatan tersebut dan mengungkapkan rasa frustasinya kepada SEC ya. Semoga ya secepatnya kasus antara Ripple dan juga SEC ini secepatnya terselesaikan. Dan beberapa kata analis kripto, Katalis, mengatakan ketika nanti ini gugatan selesai dimenangkan oleh Ripple, kemungkinan harga Ripple itu akan semakin melonjak. Nah teman-teman semua, dia katakan seperti ini bukan nasihat keuangan ya, saya bukan nasihat keuangan teman-teman ya. Ini beberapa sumber kami dapatkan, ketika gugatan ini selesai kemungkinan besar akan mengalami kenaikan yang signifikan terhadap token XRP tersebut atau kripto atau koin XRP. Diterbitkan pada 17 Juni, Garlinghouse mengatakan dalam video bahwa dokumen Hinman yang sekarang dipublikasikan menunjukkan bahwa SEC dengan sengaja menciptakan kebingungan tentang peraturan dan mereka menggunakan kebingungan itu melalui penegakan. Jadi hasil dari dokumen rilisan dari Hinman ini teman-teman semua bahwa mengatakan di situ di tahun 2018 lalu ya, dalam pidato salah satu mantan pejabat SEC ini mengatakan Bitcoin, Ethereum adalah bukan sekuritas. Makanya si Brad Garlinghouse mengatakan SEC bingung teman-teman semua tentang peraturan mereka sendiri. Makanya kenapa Garlinghouse mengangkat bicara dalam satu video tersebut. Di sisi yang lain ya, di beberapa jam yang lalu memberitahukan kepada kita, Binance US membuat salah satu tweet di Twitter mereka memberitahukan mereka memenangkan gugatan ini, bahwa pengadilan hakim ya Amerika Serikat tidak mengaminkan gugatan daripada SEC karena tidak memiliki bukti yang kuat teman-teman semua, dan bahkan pejabat SEC ini mengakui mereka tidak memiliki bukti yang kuat untuk menggugat Binance US ini teman-teman semua. Seperti itu. Kami ingin memberikan pembahasan tentang pertempuran saat ini Binance US dengan SEC. Kami dengan senang hati memberitahu Anda bahwa pengadilan tidak mengabulkan permintaan SEC untuk TRO. TRO ini bahasa Inggris teman-temannya, singkatan dari Temporary Restraining Order, atau biasa kita kenal itu bahasa Indonesianya Perintah Penahanan Sementara, atau bisa singkatannya itu di TRO. Dan pembekuan aset di platform kami yang jelas tidak dapat dibenarkan baik oleh fakta maupun hukum. Sebaliknya, kami dapat mencapai kesepakatan yang diperintahkan pengadilan dengan SEC yang memungkinkan kami untuk melanjutkan bisnis kursus biasa kami. Tidak pernah ada bukti yang disajikan oleh SEC tentang penyalahgunaan aset pelanggan. Faktanya, pengacara SEC mengakui di pengadilan awal pekan ini ketika ditanya oleh hakim. Jadi hakim ini bertanya ke pengacara SEC teman-teman semua, mengatakan bukti mana yang kuat untuk melakukan tindakan ini. Ternyata bukti mereka tidak kuat teman-teman. Next, ketika ditanya oleh hakim bahwa mereka tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa hal seperti itu telah terjadi, permintaan SEC akan secara efektif menutup bisnis kami yang konsisten dengan upaya berkelanjutan agensi tersebut untuk membunuh industri kripto dengan cara apapun, bahkan dengan membuat tuduhan yang didukung oleh fakta. Pertarungan ini telah merusak bisnis dan reputasi kita. Memang betul ya. Pertarungan ini, gugatan dari SEC ini memang merusak reputasi kripto, melakukan tuduhan tanpa fakta sehingga beredarnya berita-berita yang tidak betul di industri kripto. Salah satunya di Indonesia, CNBC Indonesia selalu memberitakan tentang Binance ini yang tidak
real, yang tidak betul teman-teman, dan bahkan mereka mengundang beberapa narasumber yang berbicara tentang kripto, tidak paham apa itu kripto, peraturan kripto bagaimana, kripto di Indonesia bagaimana. Ada beberapa narasumber mereka undang. Saya pikir saya tonton video tersebut dan saya juga sempat membuatkan reaction video tersebut di beberapa video kami yang lalu. Kalau teman-teman berlangganan di YouTube channel Crypto Daily Indonesia, subscribe YouTube channel Crypto Daily Indonesia, Anda akan mendapatkan berita tersebut teman-teman semua. Tetapi bukan semangat juang atau tekad kita untuk membela diri terhadap tuduhan yang tidak beralasan dan taktik pengaturan dengan penegakan hukum yang tidak termasuk dalam sistem peradilan kita. Kita beri like teman-teman semua. Next kita berlanjut ya. Di sini kita melihat countdown ya, waktu tunggu saat ini sekitar semenjak dibuatnya postingan ini oleh Crypto Rover, bahwa dia membuat di sini ya waktu tunggu untuk halving kisaran 299 hari lagi di awal tahun 2024 mendatang. Kita tunggu ya, halving Bitcoin akan terjadi, dan kita melihat di situ kemungkinan ya menurut saya pribadi untuk mencapai all time high si Bitcoin di kisaran 68.000 US dollar per BTC-nya semakin mudah teman-teman semua. Itu harapan saya, dan saya pikir harapan teman-teman semua. Kita berlanjut ya supaya video semakin singkat. Next di sini saya mendapat beberapa informasi tadi dari Twitter, dan kemudian saya posting di Twitter kami bahwa ya Bank Sentral Brazil telah mengizinkan lembaga publik untuk mengoperasikan dan menyediakan layanan dengan Bitcoin. Langkah progresif ini membuka jalan bagi peningkatan adopsi dan integrasi aset digital dalam sistem keuangan negara. Nah, ini salah satu berita bagus juga datang dari industri kripto. Sedangkan crypto bubbles ya, saya akan tunjukkan kepada teman-teman karena dalam beberapa hari terakhir kami tidak mengupdate crypto bubbles ini. Crypto bubbles dalam time frame daily saat ini yang mengalami kenaikan sedikit ya. Teman-teman bisa lihat secara sekilas, ada SUI di sana, EPT atau Aptos, kemudian RNDR ya, memang sangat kecil ya, sangat sedikit yang mengalami kenaikan. Karena dalam satu hari terakhir memang hampir kebanyakan ya altcoin itu mengalami kenaikan saat ini, wajar ya kembali mengalami koreksi. Teman-teman lihat secara sekilas di layar Anda yang mengalami penurunan tertinggi ada HEX, kemudian KNT, kemudian TWT ya, token dari Trust Wallet teman-teman semua, dan beberapa altcoin lain mengalami penurunan termasuk Launch. Seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat global market cap, data dari CMC saat ini dalam keadaan penurunan sedikit 0,6%, si Bitcoin penurunan juga 0,5%, duduk di atas 26.500 US dollar, kemudian Ethereum turun 1,5%, duduk di harga 1.700 US, dan beberapa altcoin lain. Silakan teman-teman saksikan sendiri ya. Beberapa altcoin ada yang mengalami penurunan dan juga ada yang flat saja atau yang datar-datar saja teman-teman. Saya pikir ya mungkin cukup sekian dulu informasi kali ini. Semoga informasi hari ini menambah wawasan Anda di industri kripto. Pastikan diri Anda terlibat dalam tim Crypto Daily Indonesia agar Anda selalu mendapatkan berita terbaru di industri kripto, semakin pahamnya Anda di industri kripto, sehingga Anda bisa menghasilkan uang melalui cryptocurrency teman-teman semua. Saya pikir cukup sekian ya. Sampai jumpa video besar berikutnya dengan shopnya di sini. Sampai jumpa. See you. Bye bye.